Halo, selamat pagi pemirsa. Seperti biasa, saya Nabila Karisti hadir menyapa Anda dalam Kilas Nusantara Pagi. Nah, di Rabu pagi ini pemirsa, saya informasikan kepada Anda bila produk lokal dalam negeri siap membanjiri berbagai wilayah di tanah air. Hal ini sebagaimana arahan dari Presiden RI Joko Widodo yang mendesak pemerintah daerah untuk memasukkan produk unggulan ke e-katalog lokal sehingga dipastikan tidak ada yang membeli barang impor. Selain itu, kami juga memiliki kabar menarik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sedang berbenah mewujudkan pusat olahraga otomotif dengan menyempurnakan fasilitas dan infrastruktur penunjang di 2 sirkuit balap berkelas internasional. Dan sebagai pengantar waktu sarapan Anda pada pagi ini, mari kita kunjungi Napaktilas Himayatuddin Muhammad Saidi sebagai pahlawan nasional kalangan generasi muda dari Sulawesi Tenggara berikut ini. Mari kita saksikan ketiga beritanya. Pengarahan Presiden Republik Indonesia dan evaluasi aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri. Pemerintah mendorong anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah APBD dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak untuk membeli barang impor. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang berlangsung di Jakarta Selasa 24 Mei mengatakan angka APBN dan APBD di tahun 2022 sangat besar, yakni masing-masing mencapai 2.714,2 triliun rupiah dan 1.197,2 triliun rupiah. Presiden menyebut anggaran tersebut merupakan uang rakyat, sehingga harus dibelanjakan kembali pada hasil produk rakyat di tanah air. Untuk itu penting bagi pemerintah daerah memastikan produk-produk unggulan segera masuk pada e-katalog lokal. Segera yang punya e-katalog lokal baru 46 Pemda dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Padahal untuk membangun e-katalog lokal ini syaratnya sudah nggak kayak dulu. Dulu memang rumit, dulu 8 langkah, sekarang hanya 2 langkah. Sangat gampang sekali. Kepala negara menambahkan, suksesnya penjualan produk lokal di e-katalog juga perlu melibatkan peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan Asosiasi Pengusaha untuk membangun kualitas produk, membuat desain yang baik, kemasan menarik, serta membangun branding atau penjenamaan yang bagus. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Berbekal sirkuit motor balap dan motor cross berkelas internasional yang didukung dengan potensi pariwisata super prioritas, Provinsi Nusa Tenggara Barat siap menjadi pusat olahraga otomotif nasional. Melangkah menuju hal tersebut, sederet agenda olahraga otomotif dunia telah masuk dalam kalender kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan kunjungan wisata untuk periode 5 hingga 10 tahun ke depan. Sembari melakukan persiapan menuju penyempurnaan fasilitas dan infrastruktur penunjang yang juga akan memantik peningkatan investasi. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah ditemui Selasa 24 Mei menyampaikan bahwa tantangan dari harapan ini adalah ketersediaan akomodasi dan kesiapan sarana transportasi untuk memberikan layanan terbaik bagi wisatawan yang datang. Seperti perihal standar akomodasi yang dibutuhkan minimal 50.000 kamar. Kalau kita nggak mulai-mulai, mereka investor juga benar nggak ada. Kalau misalnya sudah ada kontrak, misalnya motor GP minimal 10-20 tahun investasi dengan sendirinya datang ke sini. Itu juga dengan Pulau Sumbawa, karena kita ingin 2 pulau ini berjalannya paralel juga. Dan saya kira kebetulan tipe lombanya beda. Kalau motor GP ini kan speed, glamour, kalau di sana kan ada camping, agak alam, jumping, jadi beda. Harapan ini juga mendapat dukungan dari industri perhotelan di kawasan wisata Lombok, yang kini juga mulai menata kembali estetikanya. Sekaligus membangun sinergi dengan kelompok sadar wisata untuk mengelola rumah hunian menjadi homestay jika dibutuhkan. Tentunya perbaikan fasilitas itu aja. Jadi agar kamar kita pada hari hanya pada saat kegiatan itu berlangsung kamar kita prima semuanya itu bisa dipakai. Kalau ada
kegiatan-kegiatan yang mereka memerlukan BIMTEK, fasilitator itu yang kita penuhi fasilitasi. Provinsi NTB memiliki potensi besar menjadi pusat olahraga otomotif dengan langkah awal yang dimulai dengan pencitraan wisata olahraga. Meski demikian, upaya ini harus didukung seluruh pihak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebagai salah satu rangkaian peringatan HUT ke-58 Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tema Sadar Sejarah Menuju Generasi Sultra yang Kuat, Cerdas dan Tangguh, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Napak Tilas Oputayiko di Kabupaten Buton pada Selasa 24 Mei. Napak Tilas ini diikuti oleh sebanyak 152 tim dengan jumlah peserta 760 dari berbagai sekolah menengah atas maupun komunitas alam, serta lembaga dan organisasi masyarakat lainnya yang dilepas langsung oleh Bupati Buton di lapangan Banabungi, Pasar Wajo, Buton, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenang serta menanamkan nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional Himayatuddin Muhammad Saidi kepada seluruh kalangan masyarakat Sultra, khususnya para generasi muda Sulawesi Tenggara. Sebelumnya nama Himayatuddin Muhammad Saidi atau yang lebih dikenal Oputayiko oleh masyarakat setempat merupakan pahlawan dari Kesultanan Buton yang oleh Presiden Joko Widodo pada 7 November 2019 lalu ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Napak Tilas dalam rangka mengenang pahlawan nasional Oputayiko yang berasal dari Kesultanan Buton. Untuk pertama kalinya, tentu sebagai anak negeri mewarisi insya Allah nilai-nilai perjuangan kepahlawanan Oputayiko bukan saja hari ini tapi juga yang akan datang. Seluruh lapisan generasi muda Buton dan juga Indonesia, Sulawesi Tenggara dan juga Indonesia. Agar semua generasi bisa memahami perjuangan daripada Oputayiko itu, kemudian dibuatlah kegiatan Napak Tilas ini. Kita ingin melalui Napak Tilas ini, khususnya para peserta bisa merasakan secara langsung bagaimana perjuangan Oputayiko di dalam rangka mempertahankan kedaulatan daripada Kesultanan Buton pada saat itu yang dicoba dilakukan agresi oleh Belanda. Dalam Napak Tilas ini, seluruh peserta menjajaki jejak perjalanan Oputayiko dalam melawan penjajah pemerintahan Hindia Belanda sepanjang 85 km dengan perkiraan memakan waktu selama kurang lebih 3 hari sampai di puncak Gunung Siontapina. Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputayiko adalah Sultan Buton ke-20 yang menjabat dari 1752 sampai 1755. Sejak tahun 1755 setelah Perang Buton, ia menetap di Siontapina, Buton, Sulawesi Tenggara hingga akhir hayatnya. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, selain berita-berita menarik tadi, siang nanti juga saya akan kembali lagi dengan berita baru lainnya yang tentu sayang bila dilewatkan. Karenanya, pada pukul 1 siang nanti, pastikan Anda menyaksikan Kilas Nusantara yang terdapat pada portal antaranews.com. Namun bila Anda ketinggalan dengan informasinya, Anda juga dapat menyaksikannya melalui kanal YouTube Antara TV Indonesia, juga program menarik lainnya yang terdapat pada saluran UCTV kami. Selamat mengawali Rabu pagi Anda. Sampai jumpa.